Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Simulasi Sistem pertemuan keempat, yaitu modul 7 yang akan membahas tentang modul match, batch, dan juga separate atau separate. Oke, yang pertama, di mana di sini tuh ada bentuk-bentuk modul simulasi dari modul match, batch, dan juga modul separate. Nah, yang selanjutnya terdapat modul match, di mana modul match ini digunakan untuk mencocokkan dua entitas, yaitu komponen A dan juga komponen B yang akan dirakit. Modul match hanya berfungsi memasangkan komponen A dan juga komponen B, tidak membuat keduanya menjadi satu kesatuan. Di mana lebih mudahnya, di mana modul match ini sesuai dengan namanya, yaitu untuk mencocokkan, bukan untuk menggabungkan. Oke, langsung masuk ke modul batch. Di mana modul batch ini, yaitu entity yang masuk ke dalam modul batch ditempatkan dalam antrean hingga mencapai jumlah yang diinginkan. Sehingga kalau misalkan ada satu komponen yang belum ada, maka si modul batch ini itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jika telah terkumpul, akan muncul entitas baru yang mewakili sejumlah entity yang telah terkumpul tersebut. Sesuai dengan namanya, batch yaitu menyatukan, mengelompokkan ataupun ya seperti mengassembly seperti itu. Jadi oleh karena itu, pada paragraf pertama ini, entity yang masuk ke modul batch ditempatkan dalam antrian hingga mencapai jumlah yang diinginkan karena mereka itu akan menyatukan dua atau lebih entitas seperti itu. Kemudian ada modul separat, di mana modul separat ini berfungsi untuk menyalin atau menduplikat entitas agar bisa dipisah sesuai dengan alur logikanya. Nah, kalau misalkan modul match itu kan untuk mencocokkan, kemudian modul batch itu untuk menyatukan atau mengelompokkan, kemudian modul separat ini untuk memisahkan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk perbedaan penggunaan match, batch, dan juga separat ini sebagai berikut, di mana modul match ini digunakan untuk memasangkan dua atau lebih entity yang berbeda jenis. Jadi si modul match ini akan mencocokkan dua atau lebih entitas yang ada. Kemudian modul batch digunakan untuk mengelompokkan atau menggabungkan entitas dalam model simulasi, di mana modul match ini akan mencocokkan, kemudian modul batch ini yang akan menyatukannya. Kemudian, yang modul separat ini untuk menyalin atau menduplikat entitas agar bisa dipisahkan sesuai dengan alur logikanya. Jadi modul match ini untuk mencocokkan, modul batch untuk menyatukan, kemudian modul separat ini untuk memisahkan. Seperti itu, teman. Oke, kita lanjut ke arena ya, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke dalam arena atau penjelasan lebih lanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan modul match, batch, dan juga separat ini tidak cocok untuk semua studi kasus. Hanya ada beberapa studi kasus yang cocok untuk menggunakan ketiga modul ini. Gimana? Pada pada kasus yang ada di di video saya ini kan studi kasusnya itu klinik, di mana terdapat tiga pelayanan. Yang pertama ini ada pemberian obat, kemudian pelayanan dokter, dan juga pelayanan laboratorium. Nah, di mana si pelayanan dokter dan juga pelayanan laboratorium itu tidak cocok untuk menggunakan batch dan juga separat gitu. Dimana satu-satunya yang cocok untuk menggunakan ketiga modul ini yaitu pemberian obat. Dimana di sini itu kita akan pada pemberian obat ini kita asumsikan kalau misalkan si pelanggan yang datang ingin membeli obat itu wajib membawa resep dokter gitu, sehingga si yang akan dipisahkannya itu atau yang akan diseparat itu yaitu si pelanggannya dan juga resep dokter yang akan digunakan untuk membeli obatnya gitu, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, jadi si kalau misalkan ada yang menggunakan modul match, batch, dan juga separat itu setelah pelayanan atau di side pelayanan ini, kalau misalkan di sini kan pemberian obatnya ini yang menggunakan modul match, batch, dan separat. Nah, di sini setelah pelayanan, kalau misalkan mau masuk, itu ditambahkan modul assign, di mana modul assign ini itu untuk mendeklarasikan buah antrian gitu, yang masuk ke pelayanan ini, di mana untuk namanya itu kalian bebas untuk menamainya apa saja, yang penting itu masih berkesinambungan gitu, masih cocok. Nah,
kemudian kalian tambahkan atau add, dimana add-nya itu akan berisi. Nah, untuk type-nya kalian bisa tambah atau pilih atribut. Nah, untuk atribut name-nya itu kan kita ini akan mengurutkan atau seperti antrian. Nah, kalau misalkan di sini saya menambahkannya atau membuat atribut name-nya itu dengan nama no urut. Kalian bebas gitu. Yang penting masih nyambung seperti antrian atau apapun itu, yang penting masih berkesinambungan. Nah, untuk new value-nya itu kalian masukin entity titik serial number. Kemudian kalian masuk oke saja. Nah, kemudian setelah kalian mendefinisikan nilai baru, nah kalian menambahkan modul separat di sini untuk memisahkan, karena di sini tuh kan yang akan dipisahkannya itu orang dan juga resep dokternya gitu. Makanya kita menggunakan modul separatnya itu di awal. Nah, untuk namanya yang penting itu kalian tidak ada yang sama dengan modul logika yang lain dan juga masih nyambung gitu sama si modul logika yang kalian pakai. Seperti contohnya kan ini modul separat gitu untuk memisahkan. Makanya namanya itu saya pemisahan pasien dan juga resep. Kemudian untuk type-nya ini kalian pilih duplicate original. Nah, untuk persen cost of duplicates ini kalian bisa memilih dari 0% sampai dengan 100%. Di sini saya menggunakannya 50% gitu. Kemudian untuk hashtag of duplicate-nya kalian atau ya, kalian bisa mengisi satu. Nah, kemudian kalian kan modul separat ini tuh untuk memisahkan nih. Kalau misalkan tidak ada modul separat, hanya ada satu jalur untuk ke pembelian obat gitu. Namun karena di sini tuh ada modul separat, ada yang dipisahkan, makanya terdapat dua jalur. Di mana yang jalur pertama ini kita atau di kasus saya ini dibuat untuk orang yang datang untuk membeli obat ini setelah menyerahkan resep dokter akan menunggu di ruang tunggu. Nah, oleh karena itu, sebelum masuk ke ruang tunggu, di sebelumnya itu ada assign. Di mana assign ini gambar pasien menunggu. Di mana ini tuh untuk mengubah gambar agar terdapat pasien yang sedang menunggu gitu. Nah, di kalian add, karena kita akan mengubah gambar, nah kalian pilihnya entity picture. Kemudian untuk entity picture-nya ini kalian bebas milih, yang penting nyambung gitu atau sesuai dengan apa yang kalian ingin definisikan. Di sini saya memilihnya orang atau laki-laki gitu. Kalian pencet oke. Nah, masuk ke ruang tunggu. Karena di sini tuh ruang prosesnya itu hanya ruang tunggu, di mana si entitasnya itu hanya menunggu, maka actionnya itu kita memilihnya delay. Untuk yang lainnya masih sama, seperti delay type-nya masih expression, unitnya itu disesuaikan, location-nya value edit. Nah, kalau misalkan ini kayak kan kalau misalkan orangnya itu menunggu nih. Nah, untuk resep dokternya bagaimana? Nah, kita agak throwback dulu ya teman-teman. Kalau misalkan sebelum adanya modul separat, nah dari pelayanan ini tuh langsung masuk ke sini, ke pembelian obat. Namun dikarenakannya ada modul separat, kita tuh menambahkannya yang ini. Nah, yang ini tuh sudah ada pada modul sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya gitu. Hanya ditambahkan modul assign sebelumnya karena ada gambar resep dokter gitu. Karena kan yang orangnya itu akan menunggu di sini, kemudian di resep dokternya itu akan diproses di sini oleh apoteker gitu. Nah, di sini saya menambahkan gambar resep dokter. Langkah-langkahnya masih seperti yang tadi. Kalian pilih activity picture, kemudian ini fax saya memilihnya karena fax itu berbentuk seperti gambar truk gitu. Oke, untuk prosesnya itu tuh kalian masih menggunakan yang sebelumnya. Oke, lanjut ya. Untuk mode prosesnya itu kan itu masih menggunakan mode proses yang sama gitu seperti pertemuan sebelumnya gitu. Dan tetapi di sini tuh kan posisinya itu setelah dipisahkan oleh model separat. Nah, di sini tuh kan yang masuk ke proses pembelian obat ini yaitu si resep dokternya. Oleh karena itu saya menambahkan mode assign untuk merubah si
gambar sebelumnya menjadi resep dokter, kemudian setelah diproses oleh apoteker, resep dokter ini kan akan ditukarkan atau akan menjadi sebuah obat. Nah, oleh karena itu, saya mengubah gambarnya kembali setelah proses ini menjadi gambarnya menjadi obat gitu. Di mana penempatannya ini setelah proses dan juga setelah read write. Nah, untuk gambar obatnya ini, saya di sini memilih menggunakan picture yellow ball gitu. Karena yellow ball ini berbentuk seperti obat. Kemudian kalian oke kan? Nah, perlu diketahui ya teman-teman, kan kalau misalkan di sini tuh si asalnya tuh satu entitas gitu. Kemudian dipecahkan menjadi dua entitas, di mana dua entitas ini tuh saling menunggu, di mana si orang yang menunggu di ruang tunggu ini akan menunggu obat gitu. Sementara si obat yang ini itu akan diterima oleh si orang yang sedang menunggu gitu. Nah, karena itu prosesnya itu akan berjalan bersamaan, akan selesai juga bersamaan gitu. Nah, setelah si kedua proses ini selesai, maka akan masuk ke modul match gitu, di mana akan dicocokkan di modul match ini kedua entitas tersebut. Nah, untuk namanya tersendiri gitu, di sini saya menggunakan nama pencocokan pembelian obat gitu, karena kita kan menggunakan modul match gitu, yaitu untuk mencocokkan seperti itu. Nah, untuk number to match-nya ini, karena kan di sini tuh yang akan dicocokkannya ini dua gitu, yaitu si obatnya dan juga si orang yang menunggunya, maka dari itu kita akan memilihnya dua. Nah, untuk type-nya ini, saya memilih based on attribute gitu, karena kalau misalkan any entities, misalkan saya menukarkan nih resep dokter dengan obat, obat itu kan harusnya untuk saya. Kalau misalkan any entities itu bisa terjadi kesalahan, misalkan saya yang menukarkan, misalkan obat untuk saya, tetapi diambilnya oleh orang lain gitu. Oleh karena itu saya menggunakannya based on attribute. Gitu. Nah, untuk attribute name-nya ini itu menggunakan yang sudah dideklarasikan oleh assign yang atribut yang sebelumnya, yaitu no urut seperti itu. Oke. Nah, untuk yang dimasukkannya itu yaitu yang di sini yang sudah kalian definisikan di sini, yaitu no urut. Nah, setelah dicocokkan, maka selanjutnya itu kedua entity tersebut itu akan disatukan, akan dikelompokkan kembali oleh modul batch. Nah, oleh karena itu kita menambahkan modul batch gitu di sini. Nah, oleh karena itu kan ini tuh modul batch gitu yang artinya itu mengelompokkan ataupun menyatukan. Oleh karena itu di sini saya memberikan namanya itu yaitu menyatukan pembelian obat. Nah, untuk type-nya ini kita memilih permanen gitu karena si disatukan kembali tidak akan dipisahkan. Ya, kecuali kalau misalkan emang ada modul separat lagi di selanjutnya, kalian bisa memilih temporary atau sementara. Nah, untuk batch size-nya ini sama dengan modul batch sebelumnya gitu, yaitu dua gitu. Karena kan yang dicocokkannya dua, oleh karena itu yang disatukannya itu yaitu dua juga menjadi satu. Untuk save creation-nya kita memilih first. Nah, untuk rule-nya itu kita sama begitu dengan modul match yang sebelumnya, yaitu menggunakan by attribute. Kemudian attribute name-nya ini sama juga gitu, yaitu no urut. Nah, kemudian terdapat representative entity type gitu, dimana kan sudah dijelaskan waktu tadi di PowerPoint kalau misalkan si modul batch ini itu akan menyatukan dua komponen, kemudian akan mengeluarkan satu komponen dengan entitas baru, yaitu di sini saya menamainya gambar orang bawa obat gitu. Kan di sini tuh orang yang menunggu, kemudian di sini tuh akan keluar obat gitu. Oleh karena itu saya menggunakan yang akan keluarnya itu yaitu gambar orang membawa obat. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan gitu. Nah, paling saya akan menjelaskan juga yang representative entity type-nya ini. Kalian bisa mengubah gambarnya itu. Kalian kan kalau misalkan kalian sudah mengisi si representative entity type-nya ini, akan menambahkan entitas baru gitu, atau membuat entity baru. Nah, kalian bisa mengubah gambarnya. Akan ada di basic process di modul entity. Nah, terdapat gambar orang bawa obat. Untuk picture-nya, kalian bisa mendefinisikannya tersendiri, yaitu membuat gambar baru, ataupun kalian bisa mengubahnya tersendiri. Gitu. Kalian bisa memilih,
atau membuat gitu. Kalau misalkan di sini kan tidak ada gitu gambar orang membawa obat. Oleh karena itu saya menambahkannya. Nah, gambar orang membawa obatnya itu seperti sebelum selesai saya akan mencoba merunningnya gitu. Kita akan menzoom di yang pelayanan pembelian obat saja gitu. Karena kan yang di selain pemberian obat ini tidak ada perubahan gitu. Karena saya akan menzoomnya di sini itu agar lebih terlihat jelas saja gitu. Kita play. Nah, dia akan berubah. Nah, di mode ini tuh akan menunggu gitu, menunggu si orangnya datang, baru dia akan bisa keluar sebagai entitas baru gitu. Nah, keluar seperti itu teman-teman. Oke, oke mungkin cukup sekian untuk arenanya gitu. Tidak terlalu banyak, namun perlu diperhatikan juga gitu untuk penggunaan modul match space dan separatnya juga perlu didiskusikan kembali atau didiskusikan lebih lanjut dengan asisten kalian masing-masing. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Mohon maaf jika masih banyak penjelasan yang kurang jelas gitu. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan saat pertemuan berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.